Oke guys, selanjutnya pertanyaan ketujuh adalah tentang obat-obatan ya. Apakah saya bawa obat-obatan? Bawa, harus gitu ya. Apalagi saya itu memang agak sensitif terhadap atau mungkin bukan sensitif disebutnya apa? Pokoknya kalau saya di tempat dingin biasanya cepat sekali untuk flu ya, itu yang biasa. Tapi ternyata alhamdulillah sih saya nggak sampai kena flu di sini, walaupun dingin. Di sini tidak kena flu, tapi yang saya khawatirkan adalah takut perbedaan suhu karena di Indonesia biasanya segitu gitu, dan di sini tuh bisa 0 derajat bahkan sampai minus gitu. Jadi saya takut kondisi badan saya drop, jadi saya bawa imbus, kalau imbus ya, ataupun mungkin teman-teman kalau mau bawa multivitamin yang lain bisa gitu, tapi kalau saya bawanya imbus gitu. Jadi setiap hari saya bawa gitu. Terus tolak angin apakah bawa gitu, cuman saya selalu lupa ya, sering lupa minum tolak angin gitu. Jadi bawa 6 biji sih, dan itu masih ada gitu sisa. Kalau untuk obat flu Rinos, kalau saya bawanya Rinos gitu, tapi nggak dipakai juga. Paling minyak angin mungkin ya, kalau saya itu suka sekali dengan minyak angin, jadi saya bawa minyak angin. Terus ada juga apa, Antimo Antimo bawa, biasanya kalau agak susah tidur tuh saya biasanya minum Antimo, jadi tidurnya jadi lebih lelap lagi. Itu mungkin kalau teman-teman punya penyakit bawaan gitu atau alergi terhadap sesuatu, itu bawa, jangan lupa ya. Pertanyaan ke-8 adalah alat mandi. Alat mandi yang harus dibawa apa aja sih? Yang pasti sikat gigi sih. Sikat gigi sama pasta gigi itu wajib bawa. Saya punya yang formula yang kecil yang bisa dilipat. Nah, itu sih saya bawanya. Karena di semua hotel yang saya kunjungi itu semuanya tidak menyediakan sikat gigi dan pasta gigi. Tapi kalau untuk sabun, sampo itu selalu ada di setiap hotel. Handuknya juga biasanya berlebih, lebih dari 2 gitu. Maksudnya ada handuk kecilnya juga dapat gitu. Jadi itu aja sih, harus bawa sikat gigi sama pasta gigi tentunya gitu. Kalau biasa pakai apa namanya facial wash, bisa juga pakai facial wash. Terus selain facial wash juga skincare mungkin kalau untuk perempuan biasanya bawa ya, tapi agak ini ya, agak nanti barangnya jadi tambah banyak. Nah, itu mah silahkan aja ya kalau masalah skincare gitu. Terus apalagi ya, alat mandi, bidet itu di hotel-hotel di Eropa tuh nggak ada bidet, nggak ada buat cebok, nggak ada air keran. Tapi kan biasanya kalau misalnya si toilet duduk sama ada shower, kan ada yang kayak pipanya gitu, jadi ada selang. Di shower itu kan ada yang selang gitu. Nah, saya biasanya kalau misalnya berdekatan nggak apa-apa sih pakai, jadi ceboknya dipakai shower gitu, pakai shower itu. Tapi kalau ternyata ada juga hotel yang si toiletnya itu beda pintu gitu sama untuk shower roomnya. Nah, itu jadi saya bawa bidet portable juga sih, udah disiapin, beli di online shop juga ada sih. Oke, saya lanjut ke pertanyaan nomor 9 adalah tentang makanan. Nah, kebetulan tour and travel yang saya ikuti ini hanya menyediakan di hotel aja, sarapan aja. Untuk makan siang dan makan malam itu kita dibebaskan kemanapun ya, bebas gitu. Jadi untuk makan siang dan makan malam saya tuh bawa bekal sendiri, karena untuk menghemat ya. Makanan di sini rata-rata sekali makan itu normalnya sekitar 200 sampai 300 ribu. Sekali makan 200 sampai 300 ribu. Kalau menurut saya sih itu agak lumayan sangat menguras dompet ya buat saya yang tabungannya hanya sedikit gitu. Jadi saya akalin bawa juga makanan dari Indonesia tentunya. Kenapa bawa makanan dari Indonesia? Yang pertama itu dia lebih hemat. Terus yang kedua juga kehalalannya itu sudah terjamin gitu. Yang saya bawa itu adalah nasi shirataki. Itu nasinya saya bawa 1 kilo dan cukup
cukup. Bahkan teman sekamar saya beberapa kali minta nasi tersebut gitu. Dan cara masaknya juga gampang, tinggal diseduh aja pakai air panas, didiamkan selama 20-25 menit. Itu saja sih. Disimpan di, kalau saya bawa misting ya, bawa misting untuk makannya. Nah, di situ untuk nasinya, kalau untuk makanan rencang-rencangnya, lauk pauknya, saya yang bawa itu adalah abon. Terus yang kedua abon sapi, terus abon tuna, terus bawa juga mustopa, terus orek tempe yang kering itu bawa, terus bawa sosis sama bakso dari Kenzler ya. Kalau mustopa, orek tempe, terus tuna, bahkan lapis daging itu saya bawanya dari Dapur Ambu. Teman-teman juga bisa order ke Dapur Ambu ya. Nah, karena saya itu bawa nasi shirataki yang tentu saja harus diseduh. Oh iya, selain itu saya juga bawa pop mie. Cuma bawa 3 sih pop mie, nggak bawa banyak gitu. Dan karena saya pakai nasi shirataki itu harus butuh air panas, sebaiknya teman-teman beli ada pemanas air yang kayak termos kecil, kayak tumbler gitu. Beli aja yang kayak gitu, karena saya nggak bawa, tapi untungnya teman sekamar saya bawa gitu. Karena di setiap hotel itu tidak selalu tersedia pemanas air gitu. Sedangkan untuk air panas yang ada di kamar mandi itu kan hanya 40 derajat ya, nggak sampai 100 derajat gitu. Jadi nggak bisa terlalu panas juga kalau untuk itu ya. Jadi bawa pemanas air. Sebenarnya ada juga sih, maksudnya kalau butuh air panas itu tinggal minta ke resto, minta ke resepsionis, ada biasanya disediakan di resto, bisa juga gitu. Tapi kalau biar nggak ribet bawa aja, karena tumbler itu ukurannya tidak terlalu besar juga, jadi harus bawa aja. Lanjut lagi, ini pertanyaan nomor 10 ada tentang air minum. Air minumnya seperti apa? Setelah ada makan tentu saja kita harus minum. Dan kamu tahu air minum, air mineral di sini harganya berapa? Harganya satu botol untuk yang ukuran sekitar 600 ml itu, kalau di Indonesia mungkin 3.000 sampai 5.000, di sini itu 17.000, $1 minimalnya, $1 17.000 gitu. Jadi teman-teman harus banget biar untuk lebih hemat bawa tumbler, dan nanti diisinya di mana? Diisinya di kamar mandi hotel. Kamar mandi hotel di keran yang ada di sini di Eropa itu bersih, bisa diminum. Saya jamin bisa diminum. Saya selama 10 hari itu minumnya air mineral yang ada dari keran ya, nggak beli sama sekali saya. Karena apa? Karena yang pertama biar hemat, yang kedua juga memang orang-orang sini menggunakan air minum yang air putih itu memang dari sana. Saya sempat lihat di pas breakfast itu ada air mineral juga kan, ada air mineral. Terus ketika itu si tempat kayak apa ya disebutnya, tempat air minumnya itu habis, terus sama si petugasnya sama karyawan hotelnya itu diisi, dan saya lihat ke bagian kitchennya itu dia langsung nuangin dari keran. Berarti memang sangat terjamin kebersihan dari air keran di sini, bisa diminum seperti itu.